Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Polibaon, Prodi Biologi angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Saya ambil dari materi SMA kelas 12 yang berjudul evolusi. Kita masuk pada bagian A, yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti bagian 1 dan bagian 2 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, dan peduli, atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif. Kompetensi inti bagian 3 yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Kompetensi keempat, mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai metode kaidah keilmuan. Kita masuk pada kompetensi dasar, di mana 3.1 menjelaskan teori evolusi, faktor yang mempengaruhi evolusi, dan proses terbentuknya spesies baru. 4.2 menyajikan petunjuk evolusi, pandangan baru tentang evolusi dan teori asal-usul makhluk hidup. Bagian 3 yaitu indikator, menjelaskan berbagai teori evolusi, menjelaskan faktor-faktor dan petunjuk pendukung terjadinya evolusi, menjelaskan bentuk-bentuk isolasi yang merupakan kunci terjadinya spesies baru. Dalam tujuan pembelajaran ini, yaitu siswa dapat memahami tentang teori evolusi, siswa dapat menunjukkan fakta-fakta yang mendukung teori evolusi, dan siswa dapat melakukan pengamatan dan membuat laporan hasil studi tentang fosil yang diamati di museum atau situs temuan fosil atau melalui gambar. Kita masuk pada materi pembelajaran yaitu evolusi. Teori evolusi masih dipertentangkan hingga saat ini. Banyak teori yang telah dikemukakan para ahli, tetapi tampaknya belum ada satupun teori yang dapat menjawab semua fakta dan fenomena tentang sejarah perkembangan makhluk hidup di bumi ini. Pengertian evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang kompleks. Dan evolusi yaitu perubahan dari masa ke masa. Ada berbagai macam evolusi, seperti evolusi tumbuhan, evolusi hewan, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi evolusi, seorang profesor matematika dari Inggris, Godfrey Harlow Hardy, dan seorang dokter dari Jerman, Wilhelm Werbert, secara terpisah mempublikasikan analisisnya mengenai keseimbangan gen dalam populasi yang dikenal sebagai hukum Hardy-Werbig, di mana hukum Hardy-Werbig menyatakan bahwa frekuensi alel atau gen dalam populasi dapat tetap stabil dan tetap berada dalam keseimbangan dari satu generasi ke generasi dengan syarat jumlah populasi besar, perkawinan secara acak atau random, tidak terjadi mutasi maju atau balik, tidak ada seleksi, tidak ada migrasi. Frekuensi gen adalah perbandingan antara satu gen atau genotip dengan gen atau genotip yang lain di dalam satu populasi. Terbentuknya spesies baru. Timbulnya spesies baru atau spesiasi merupakan suatu mekanisme evolusi. Apabila dua varietas dari suatu spesies tertentu menghuni dua tempat yang sangat berbeda, sehingga tidak dapat mengadakan hubungan reproduksi, varietas
tersebut akan mengalami perubahan dan akhirnya menjadi dua spesies yang berlainan. Isolasi merupakan kunci terjadinya spesies baru, karena isolasi mencegah terciptanya kembali keseragaman antar spesies melalui hibridasi. Contohnya, pada pembentukan 13 spesies burung finch di Kepulauan Galapagos yang berasal dari Amerika Selatan. Isolasi ada dua macam, yaitu isolasi geografi yang dipisahkan oleh tempat dan isolasi reproduksi yang dapat terjadi melalui isolasi ekologi, musim, tingkah laku, mekanik, dan isolasi gamet. Untuk itu, saya akan mengambil contoh evolusi yang terjadi pada manusia. Untuk mengetahui proses perkembangan makhluk hidup atau manusia dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks menuju kesempurnaan secara bertahap dan memerlukan waktu yang sangat lama. Evolusi manusia adalah proses evolusi dalam sejarah primata yang menyebabkan munculnya Homo spesies sebagai spesies tersendiri dari famili hominid yang mencakup kera besar, yang dimana contoh evolusi antara lain peralihan cara manusia dalam memenuhi kebutuhan pangannya, mulai dari berburu, melakukan barter, hingga melakukan kegiatan ekonomi. Pada zaman purba, manusia mencari makanan dengan cara berburu dan meramu, karena kebutuhan berupa makanan berasal dari alam dan bukan milik siapapun. Apakah evolusi itu? Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Kita masuk pada metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran yaitu metode role play. Metode role play adalah metode penyuluhan berbentuk permainan gerak yang di dalamnya terdapat sistem, tujuan, dan juga melibatkan unsur keceriaan. Beberapa keunggulan menggunakan metode role play adalah mampu menumbuhkan semangat serta rasa kebersamaan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Pengertian pembelajaran role-playing adalah metode pembelajaran di mana siswa langsung memerankan suatu masalah yang memfokuskan pada masalah-masalah tentang hubungan manusia. Siswa diberikan kesempatan untuk menggambarkan atau mengekspresikan suatu tokoh yang diperankan, dan siswa lainnya mendapat tugas untuk mengamati tentang jalannya drama. Pada bagian tertentu, misalnya di bagian tengah, guru dapat menghentikan drama dan memberi kesempatan pada siswa-siswa untuk mengeluarkan pendapat serta kritik mengenai materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Dapat disimpulkan bahwa model role playing adalah model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana yang telah dirancang oleh guru. Media dan alat pembelajaran yaitu media visual. Macam-macam media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Di dalam menggunakan metode role playing ini, alat yang akan digunakan yaitu kertas bertuliskan nama peran, buku materi atau pulpen, spidol, papan tulis, dan kamera. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, persiapan.
Langkah pertama yang dilakukan sebelum memulai metode adalah persiapan. Persiapan ini bisa berupa memperkenalkan siswa dengan sebuah kasus terkait materi yang dipelajari. Yang kedua, memilih peran. Pada tahap ini, guru mulai mendeskripsikan karakter yang ada dan memilih siapa saja yang akan memainkan peran-peran yang tersedia. Yang ketiga, setelah memilih peran, saatnya mendekorasi ruangan. Pada tahap ini, guru dan siswa bisa bersama-sama menata ruang kelas sebagai tempat pertunjukan. Keempat, menyiapkan pengamat. Pengamat dipersiapkan secara matang dan terlibat dalam cerita yang akan dimainkan agar semua peserta didik turut mengalami dan menghayati peran yang dimainkan dan aktif mendiskusikannya. Peran pengamat ini juga mampu meningkatkan kemampuan analisis siswa. Yang kelima yaitu memainkan peran. Tahap selanjutnya adalah memainkan peran. Setelah siswa memahami karakter dan membaca garis besar cerita yang akan ditampilkan, maka selanjutnya adalah memainkan peran tersebut. Di tahap ini, guru bertugas mengawasi dan mengarahkan siswa. Guru juga dapat menghentikan drama apabila sudah dianggap cukup mampu menyampaikan isi materi yang seharusnya diberikan kepada siswa. Yang keenam, diskusi dan evaluasi. Setelah memainkan peran, maka langkah berikut adalah menganalisis hasilnya. Sebelumnya, siswa yang terlibat menjalankan peran diminta untuk mengemukakan perasaan mereka tentang peran yang dimainkan. Selanjutnya, guru membuka diskusi dengan melontarkan sebuah pertanyaan kepada siswa. Dan yang terakhir, berbagi pengalaman dan menyimpulkan. Kita masuk pada penilaian. Di dalam metode role playing ini, saya menggunakan penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter atau perilaku siswa di kelas atau luar kelas, dalam sosial maupun spiritual. Penilaian sikap juga menjadi hasil pendidikan untuk mengontrol atau membimbing perkembangan sikap siswa selama belajar di sekolah. Dan di dalam penilaian, setelah memerankan sesuatu cerita atau peristiwa yang telah diberikan oleh guru, di sini saya akan mengambil penilaian sikap, yang dimana kita akan melihat kejujuran, disiplin, tanggung jawab, santun, rasa peduli, percaya diri, kerjasama, dan lain-lain. Dan di sini juga ada pengetahuan tes tertulis, di mana memahami tokoh utama dan tokoh tambahan. Kedua, mengetahui tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi. Dan berikutnya, keterampilan praktik atau kinerja yang mengomunikasikan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi. Dan yang kedua, mengomunikasikan tokoh utama dan tokoh tambahan. Sekian dari RPP saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.